Nah, untuk anak Umi yang di kelompok hari Kamis dengan anak Umi yang daring di rumah ya, yang dengan video, kita melanjutkan materi IPA. Jadi kalau yang kemarin kita sudah belajar tentang tumbuhan. Makhluk hidup di bumi ini ada berapa macam? 3. Salah. Makhluk hidup di bumi ini cuma ada dua. Satu itu dia dunianya tumbuhan, ya. Tumbuhan itu dari lumut sampai pohon beringin yang gede yang ada jinnya, itu dia tumbuhan. Dengan hewan. Hewan itu mulai dari dia kuman, nah dari cacing yang kecil sampai jerapah yang tinggi, itu dia hewan. Manusia masuk ke mana? Manusia itu masuknya ke dunianya hewan. Kita masuk ke dunia hewan yang kelas mamalia. Itu nanti besok kalau belajar, ya. Karena yang tumbuhan kemarin sudah kita pelajari dari akar, batang, daun, bunga udah. Tinggal prakteknya yang belum ya. Nah, sekarang kita mulai untuk yang hewan. Nah, hewan itu masing-masing hewan itu mempunyai karakteristik. Apa itu karakteristik? Karakteristik itu adalah ciri khas. Karakteristiknya Umi Suci dengan Umi Septa sama enggak? Beda. Apa bedanya? Kalau Umi Suci nggak ada jerawatnya. Sejam kali lah. Enggak, kalau Umi Suci sudah laku, sudah menikah ya kan. Kalau Umi Septa belum laku, ya kan Umi? Sama beda nama. Beda nama, beda rumahnya, beda makanannya. Mungkin sarapannya Umi Suci dengan Umi Septa tadi kan lain, tempat tinggalnya lain, ya kan, bajunya lain, nah kesukaannya lain. Nah itu ya, itu karakteristik, jadi ciri khasnya. Nah kalau iya, bajunya lain. Kalau Umi Suci menjelaskan, nggak ada yang mencatat ya. Mencatat Umi kasih waktu nanti. Nah, untuk hewan karakteristiknya satu, tempat hidup. Tempat hidup hewan itu dibedakan menjadi dia ada di darat dan ada di air. Hewan yang hidupnya di darat apa nak? Gajah. Kucing. Ayam. Gajah. Yang hidupnya di air. Ikan. Buaya. Lumba-lumba. Dencis, ikan dencis. Ikan juga. Hewan yang hidupnya di air dan di darat ada? Siapa? Buaya. Kura-kura. Kura-kura, buaya, katak, penyu, ular. Kalian, diriku? Iya. Di darat, kita nggak bisa di air. Ya, tuh tadi. Jadi nanti kalau Umi suruh nyebutin contohnya, bisa. Cara berkembang biak dibedakan menjadi apa saja? Bertelur dan melahirkan. Bertelur, melahirkan. Bertelur pula meme lah bertelur. Bertelur, melahirkan. Aduh. Kita Plus. atau beranak. Melahirkan sama beranak itu sama dia. Oke, Umi nulisnya kayak gini karena nggak cukup ya. Nah, melahirkan. cara berkembang biak hewan itu ada 3. Yang pertama itu dengan cara bertelur. Yang dengan bertelur contohnya Hewan. ayam, Ikan. bebek, angsa, burung, Cicak. cicak, Iguana. iguana. Nggak tahu nih kalau iguana. Itu bertelur. Kalau melahirkan contohnya Gajah. gajah, kuda, kucing, saya Umi, ya kan? Kalian dilahirkan kan? Iya. Nah, yang ketiga itu perpaduannya bertelur plus melahirkan. Ingat catatannya. Ingat catatannya ya. Bertelur, melahirkan, bertelur plus melahirkan. Nanti ditulisnya disambung aja ya.
Kalau yang bertelur dan melahirkan itu contohnya adalah hewan reptilia. Misalnya ular, buaya, kura-kura. Jadi bedanya gimana? Ada yang bisa menjelaskan ke Umi? Dia bertelurnya di dalam. Pintar ini. Siapa namanya? Lumayan. Ya. Kalau yang bertelur tadi misalnya ayam, ya misalnya ayam. Jadi ketika ayam itu dia bertelur, yang dikeluarkan ya hanya telurnya saja. Kalau dia tidak dierami, tahu dierami? Tahu. Kalau dia tidak dierami, bisa muncul jadi anak ayam nggak? Nggak bisa. Makanya dia perlu dierami lagi agar bisa menjadi anak ayam. Itulah makanya itu namanya bertelur. Jadi yang dikeluarkan hanya telur saja. Paham? Kalau yang melahirkan itu berarti ketika dilahirkan sama induknya sudah berupa anak. Misalnya gajah melahirkan, ya yang dikeluarkan sudah dalam bentuk bayinya gajah. Kucing ya bayinya kucing. Ya kan? Itu melahirkan. Sekarang kalau bertelur dan melahirkan itu dia tadi pertama bertelurnya apa tadi? Bertelurnya di dalam perut. Ya iyalah. Nah, jadi telurnya dia kan mengeluarkan telur dulu. Buaya kura-kura itu dia mengeluarkan telurnya dulu. Nah, di dalam telurnya itu dia sudah ada calon anaknya. Pernah lihat kayak ular, kayak buaya mengerami telurnya enggak? Enggak pernah. Nah, kalau kura-kura itu dia mengeluarkan telurnya, kemudian ditimbun menggunakan pasir ya kan? Mengeluarkan tanah, udah tinggal pergi aja induknya. Nggak perlu dierami kan? Nggak perlu. Dia ditimbun pakai tanah atau pakai pasir, nanti sudah akan muncul anaknya. Kalau ayam tadi kan perlu dierami, perlu dipeluk-peluk tuh kan, dikeloni induknya selama 21 hari. Tapi kalau reptilia itu tidak. Dia tidak perlu dierami oleh induknya. Itulah makanya dia namanya bertelur dan melahirkan. Nanti istilahnya kalau bertelur itu ovipar, melahirkan itu vivipar. Kalau bertelur dan melahirkan itu ovovivipar. Itu mungkin nanti di kelas 5 pelajarannya. Nah, paham ya? Cara berkembang biak. Umi agak cepat menjelaskannya karena di video ya. Kemudian penutup tubuh. Penutup tubuh ada apa aja? Rumah. Penutup tubuh hewan itu ditutupi oleh kulit, bulu. Terus? Duri. Warna apa yang ada durinya? Lada. Apa dia? Lada. Lada. Ladaku. Ayo apa lagi? Misalnya Sisi. Oh ya, kasih. Umi lagi Awan. Awan. Nah, Burung. dah. Ayo. Umi nulisnya kayak gini ya. Apa itu? Penutup tubuh. Pertama ada bulu. Hewan yang ditutupi oleh bulu, misalnya kucing salah. Hewan yang ditutupi oleh bulu itu dia yang bertelur. Ayam. Telur. Burung, Telur kan angsa, jadinya. bebek, itu ya. Kemudian ditutupi oleh rambut. Kucing. Rambut itu dia yang melahirkan. Kucing. Jadi yang betul itu istilahnya rambut kucing, bukan bulu kucing. Itu yang benar, ya. Ada kucing, harimau, kuda, singa. Itu ya. Kita sendiri apa? Rambut. Rambut. Oh iya. Ini kan ada rambut halusnya kita. Terus ditutupi oleh sisi. Ikan, ular, ya. Ditutupi oleh cangkang, keong, siput. Apalagi? Renang. Hah? Kura-kura, penyu. Kura-kura, penyu, bulu sama ulat. Enggak, ulat sama sisi. Kepiting dia cangkang. Kura-kura Cangkang. Dah. Kemudian kulit ditutupi oleh kulit.
Manusia. Enggak, kan rambut. Cicak kan dia kulit. Ular. Hah? Ular. Ular kan dia sisi. Gajah Gajah. rambut. Nah, itu ya, paham? Ada yang mau ditanyakan dulu? Sama Umi ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada. Oke, sebentar. Untuk anak Umi yang di rumah, yang daring, berarti tugasnya ini dicatat ya, dicatat di buku IPA catatan. Nah, kemudian tugas latihannya itu ada di buku tema 3. Ini nanti biar difotokan sama Umi ya, Mia. Kemudian ada di buku tema 3 halaman 60. Jadi ini di buku tema 3 mulai dari halaman 66 sampai 68. Halaman 66 itu mengisi tabel. Jadi dibuat tabelnya. Kemudian misalnya paruh fungsinya untuk apa, ekor fungsinya untuk apa. Dibuat tabelnya. Itu tugas yang pertama, latihan pertama. Latihan yang kedua ada di halaman 67. 67 menggambar. Di sini kan gambarnya baru separuh. Nanti anak-anak Umi tugasnya ini digambar dulu, lalu dibuat sisi sebelahnya. Jadi ini kan ada kumbang dengan laba-laba, dibuat sisi sebelahnya. Ingat, ini sebelah kanan, dibuat sebelah kirinya. Ini juga dibuat sebelahnya lagi. Jadi nanti simetri. Kalau sudah, nanti mengisi tabel yang ada di halaman 68. Ada yang di halaman 68. Perbedaan antara laba-laba dengan serangga. Boleh nanti sambil cari di internet. Paham ya? Kemudian jangan lupa ketemu Umi berikutnya berarti membawa bunga, ya Mi? Membawa bunga 3 macam yang berbeda. Paham ya? Umi ulangi sekali lagi tugasnya. Mencatat, kemudian halaman 66, 68, 66, 67, 68 dikerjakan di buku IPA tulis dan membawa bunga 3 macam yang berbeda. Paham ya anak-anak ya? Oke, assalamualaikum, selamat belajar. Yang di sini belum bawa bunga ya kan? Berarti besok kalau ketemu Umi Suci hari apa? Kamis. Hari Kamis 2 pekan lagi membawa bunga 3 macam. Depannya lagi. Iya kan 2 pekan. Ini bunganya sama potnya dicoba. Sama potnya boleh nanti dibawa pulang ya sama. Enggak. Nanti sama mama. Yang mau membawa bunga sama potnya boleh. Nanti Umi bagi separuh untuk Umi Septa, separuh untuk Umi Suci bawa pulang. Dipotong. Jadi pertemuan Umi Suci berikutnya kalau ada pelajaran IPA diingat-ingat membawa bunga 3 macam yang berbeda. Bunganya saja. Nggak usah pakai pot, nggak usah ada akarnya, nggak usah ada daunnya. Dipetik bunganya saja. Kelapa. Bunganya, petik bunganya. Ya. Nggak usah. Nggak Santai. usah pakai bunganya saja, dipetik. Boleh. Nanti dimasukin ke plastik. Udah. Nanti presentasi satu-satu. Paham ya? Besok tak suruh kita sama-sama belajar presentasi menjelaskan mana itu kelopaknya, mana itu mahkotanya, mana itu putihnya, ya. Iya. Tadi yang di kelas 4A yang cowok-cowok udah maju satu-satu. Paham ya? Oke, dah sekarang ini dicatat dulu. Dicatat dulu. Tadi Iya. Oke, untuk anak Umi yang di video, maaf ya, tadi Umi ada yang kelewatan sedikit. Kita lanjutin ya. Nah, untuk karakteristik yang keempat itu ada makanan. Hewan itu dibedakan makanannya, yaitu ada yang makan tumbuhan. Contohnya?
Tumbuhan itu rumput. Ayam. Ayam, Kambing. kambing, Lembu. Ada lembu, ada sapi, kuda. Itu makanannya tumbuhan. Kalau yang makanannya hewan itu daging. Hewan makan Buaya daging. buaya makan daging. Umi ganti. Masa hewan makan hewan, kan jeruk makan jeruk. Daging. Iya. Ada tumbuhan, ada daging. Yang makanannya daging hewan apa? Buaya. Harimau. Buaya. Apa? Buaya. Kucing. Singa. Hah? Buaya. Hah, apa? Zahira. Zahira. Apa? Iya. Singa. Singa lagi. Buaya, ya itu makanannya daging. Nah, yang ketiga itu ada hewan yang makanannya segala. Semuanya. Segala itu berarti dia tumbuhan mau, daging juga mau, apa aja mau. Contohnya apa? Kucing. Contohnya ayam, bagus. Ayam itu semuanya mau. Dia tumbuh-tumbuhan, jagung, biji-bijian dia mau. Kemudian misalnya tadi pagi ada anak Umi yang sarapannya nggak habis. Kasihkan ke ayam. Nasinya ayam mau. Mau. Sayurnya itu sayur bekas sayurnya itu dimakan ayam mau. Mau. Kalian sarapannya pakai ikan dencis, pakai ayam Kentucky misalnya. Ayam mau? Mau. Berarti ayam itu tumbuhan mau, daging juga mau ya kan? Apalagi misalnya kucing dia bayam nggak mau. Di atap rumah biasanya ada apa? Di atap rumah ada burung. Atap rumah ada apa? Belum pulang. Atap rumah Ada mouse. tikus. Oke, tikus. Tikus itu dia makan kaos kaki mau. Tikus makan sayuran mau. Makan daging yang ada di meja makan mau. Makan baju-baju kalian? Plastik? Mau. Duit kalian disimpan terlalu rapi? Mau. Apa itu? Kayu? Mau? Tupperware? Nah, berarti tikus itu pemakan segala. Ada lagi serigala. Hewan serigala itu dia juga apa saja mau. Kalau kita manusia termasuk pemakan apa, Nak? Daging. Kamu bayar mau? Manusia termasuk pemakan? Hebat. Manusia itu termasuk pemakan segala. Berarti kita temennya tikus. Berarti kalau kita makan duit juga boleh. Ya kan kamu jajan pakai duit. Nah ya, itu contohnya. Kemudian cara bergerak ada yang berjalan. Hah? Waktu istirahat. Oh, kelewatan. Maaf. Waktu istirahat. Ada hewan yang istirahatnya siang. Berarti dia kalau siang hari umumnya belum selesai cakap. Makanya namanya anak yang pintar semua. Dia kalau siang istirahat, kalau malam bangun apa tadi? Kelelawar. Burung hantu. Nah, hewan yang istirahatnya malam, siangnya bangun? Kucing. Kita. Ayam. Umi tanya. Lembu. Sekarang Umi tanya. Siapa yang bisa menjawab? Kalau ikan istirahatnya kapan? Ayo, Bang. Mati kalau udah mati. Ikan tidurnya kapan? Ada yang di rumah punya akuarium? Ada. Dia tidurnya kapan ikan? Nggak tahu nih. Ikan tuh dia tidak ada waktu Tidur. istirahat. Tidur. Gini. Jadi itulah sebabnya kalau kita kan orang Muslim ya, boleh ya Mi? Ya. Kalau kita kan orang Muslim, kalau orang-orang Cina yang non Muslim itu kenapa dia suka melihara ikan koi, ya ikan koi, kemudian ngasih duit receh. Ya kalau sering jalan-jalan ke kebun binatang, nanti di situ ada ikan koi. Kalau orang-orang Cina itu pasti dia ngasih duit diserain, disebar duit receh.
Kenapa? Karena orang yang non muslim itu termasuk orang Cina, dia percaya kalau ikan itu adalah pembawa rezeki. Karena dia tidak pernah tidur. Dia siang malam dia membuka matanya, dia beraktivitas, tidak ada tidurnya. Makanya orang-orang non muslim percaya kalau ikan itu dia pembawa rezeki. Makanya dia nggak sayang mengeluarkan duitnya. Mungkin dia uang receh disebar kasihkan ke ikan itu. Nanti dia berkeyakinan akan mendapatkan balasan dari ikan itu yang lebih besar. Karena ikannya itu dipercaya pembawa rezeki. Kita boleh nggak berkeyakinan seperti itu? Nggak boleh. Pembawa rezeki kita siapa? Pemberi rezeki kita siapa? Bagus, gitu ya. Ada hewan yang dia beristirahat ketika musim panas. Musim panas dia bersembunyi, musim dingin dia bangun. Musim hujan dia ada, musim panas nggak ada. Pernah tengok kaki seribu? Pernah nggak menjumpai kaki seribu ketika musim panas? Enggak pernah. Kaki seribu itu dia adanya kalau musim hujan. Kalau beruang kutub, dia istirahatnya kalau musim panas. Musim dingin dia muncul. Nah, cara bergerak, ada hewan yang berjalan. Misalnya bergerak dengan berjalan itu ayam lagi laku kali ayam di sini. Ayam, kuda, kucing, ayam dan kucing kayaknya sering di sini. Kemudian dengan cara melompat, lompat kata. Terus kanguru, kelinci. Yang dengan cara terbang, burung, kelelawar. Oke. Kemudian dengan cara terbang, udah ya. Dengan cara berenang, ikan. Dengan cara merayap, cicak. Apalagi ular, laba-laba merayap. Ya. Semut. Paham ya? Udah ada cukup Umi? Ya tambahnya ya. Assalamualaikum anak-anak Umi. Nah,